Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansrihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian rahmat dan hidayahnya serta berbagai macam nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat sama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya, istiqamah mengikuti ajarannya, kelak nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu khatib mengajak agar sama-sama kita meningkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena memang hanya dengan predikat imanlah yang akan memuliakan manusia di hadapan Allah. Karena memang hanya dengan titel takwalah yang akan memuliakan manusia di sisi Allah. Manusia di dunia boleh jadi mulia karena pangkat, jabatan dan kedudukan. Manusia di dunia boleh jadi mulia karena nasab dan keturunan. Manusia di dunia boleh jadi mulia karena harta dan kekayaan. Tapi tatkala sudah menghadap Allah, tidak ada manusia yang paling mulia. Setinggi dan sehebat apapun jabatan mereka di dunia, ketika mereka sudah menghadap Allah, maka mereka memiliki status yang sama di hadapan Allah. Illal muttaqin, kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa. Imtisalu ma'amarallah wajtinabu manahallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita pantas mendapatkan kemuliaan, keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asy hadirin, dari 25 nabi ada satu nabi yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini seorang nabi yang mendapat julukan Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun. Maka Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Nabi-nabi yang lain pun punya julukannya masing-masing. Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah. Nabi Isa dilahirkan oleh seorang wanita tanpa ada hubungan biologis. Yang agama sebelah bahwa Nabi Isa diyakini anak Tuhan, tapi bagi kita yang beriman kepada Allah,
bahwa Nabi Isa merupakan kekuasaan Allah. Allah, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diberanakan. Nabi Isa mendapat julukan Ruhullah. Nabi Musa mendapat julukan Kalimah, seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun. Karena Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah, maka Nabi Musa mendapat pengaduan banyak dari masyarakat. Singkat cerita, ada orang yang mengadu kepada Nabi Musa. Yang satu seorang laki-laki bapak-bapak, yang satu seorang wanita. Sementara bapak-bapak ini mengadu kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kira-kira dengan amal perbuatanku, amal solehku yang sudah aku lakukan di alam dunia ini, salatku, puasaku, zakatku, sedekahku, malam aku bangun sujud di hadapan Allah, siang aku salat sunnah, semua perintah Allah tidak ada yang aku tinggal. Kira-kira Allah sudah siapkan surga yang mana untuk diriku? Sementara yang satu lagi perempuan ini ahli maksiat. Wahai Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, aku ini seorang pendosa besar. Semua dosa dari mulai yang terkecil hingga yang besar, berdusta, berzina, semua sudah aku lakukan. Kira-kira Allah sudah siapkan neraka yang mana untuk diriku? Yang satu bangga dengan ibadahnya, yang satu sadar akan dirinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, singkat cerita. Akhirnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kasih tahulah kepada mereka bahwa yang satu ahli ibadah tapi bangga dengan ibadahnya, yang satu banyak dosa, ahli maksiat tapi sadar akan dirinya. Kasih tahulah bahwa seorang laki-laki tersebut meskipun ahli ibadah, aku siapkan untuk dirinya adalah neraka. Sementara ibu-ibu yang ahli maksiat, berikan sebuah surga indah untuk dirinya. Begitu mendengar jawaban Allah, Nabi Musa pun kaget. Mau nggak mau Nabi Musa harus menyampaikan. Kemudian dipanggillah, wahai fulan, wahai bapak, meskipun ahli ibadah, ibadah rajin, sedekah, puasa, zakat, semua tidak kau pernah tinggalkan. Tapi ternyata kau bangga dengan ibadahmu, kau sombong dengan ibadah yang kau lakukan, merasa diri paling hebat, paling benar, sehingga kau bangga, kau begitu percaya diri bahwa dirimu akan masuk surga. Ternyata kau diberikan oleh Allah sebuah neraka. Ternyata ibadah yang diiringi dengan kesombongan, meskipun ahli ibadah, nanti adalah neraka buahnya di hadapan Allah. Mendengar jawaban Nabi Musa, bapak-bapak ini kecewa. Maka dengan kekecewaannya, wahai Nabi Musa, saksikanlah, aku berjanji dari saat ini sampai nanti aku tidak akan ibadah sehingga mati orang ini dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang ahli ibadah, ibadahnya bagus, sedekah, zakat, puasa, bangun tengah malam, duha, semua perintah Allah dia kerjakan, tapi ada rasa sombong sedikit aja walaupun di dalam hati, maka semua nilainya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling suci, jangan pernah tertipu dengan pakaian. Meskipun pakai peci, pakai koko, pakai sarung, belum tentu dirinya paling benar di hadapan Allah. Bisa jadi orang-orang yang biasa saja, mereka memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama kita introspeksi. Jangan sampai ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dalam diri kita, sehingga menghilangkan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara ibu-ibu yang ahli maksiat begitu mendengar jawaban Nabi Musa yang didapat dari Allah, ternyata dirinya diberikan surga, dihadiahkan surga, menangis terseduh-seduh. Ini seorang ibu. Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku ini seorang pendosa besar, tapi Allah mengampunkan dosaku. Begitu besar ampunan Allah, kata Nabi Musa, maka jangan pernah putus asa. Sekalipun dosamu besar, saat kau sadar akan dirimu banyak dosa, saat itu juga kau taubat-taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni sebesar apapun dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tay'as birrahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Maka kita yang banyak dosa, sama-sama saatnya kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah sebesar apapun dosa kita kepada Allah, selagi kita mau bertaubat, mengaku salah di hadapan Allah, sujud minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dengan iblis sama-sama pernah masuk surga. Nabi Adam masuk surga, iblis juga masuk surga. Dua-duanya juga sama-sama dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, iblis juga dikeluarkan dari surga, tapi Nabi Adam kembali lagi ke surga, sementara iblis tidak masuk surga kembali. Lalu apa yang membedakannya? Nabi Adam mengakui kesalahannya di hadapan Allah, kemudian dia taubatan nasuha, beribadah kepada Allah, sujud minta ampun kepada Allah, sehingga dosanya diampuni oleh Allah, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara iblis, bahkan beliau berjanji kepada Allah, dia minta umur yang panjang dan akan menggoda semua keturunan anak Nabi Adam, dan beliau tidak mengakui kesalahannya di hadapan Allah, sehingga itulah yang membuat dirinya tidak dimasukkan ke surganya Allah kembali. Maka Nabi Adam dengan iblis sama-sama pernah masuk surga. Bedanya beliau bisa kembali ke surga, sementara iblis tidak kembali ke surga karena Nabi Adam mengakui kesalahannya di hadapan Allah, sementara iblis dengan kesombongannya, maka Allah tempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sadar akan diri kita yang banyak dosa, mumpung masih ada umur, mumpung Allah kasih sehat, sama-sama kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, insyaallah sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum paranil karim, fa'ani bima fihi ayatul hakim, wa taqabbal minni wa minkum lawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina